Oke, balik lagi bersama saya Dharma Pradita dan di sini aku akan membahas tentang kesadaran dalam hidup. Nah, ini topik yang terbesit atau muncul di dalam pikiranku beberapa jam yang lalu ketika aku di kelas itu aku lagi bengong, tiba-tiba ada suatu pikiran yang set gitu, anjir. Jadi hari ini tuh di kelas karena aku ada suatu masalah lah di pikiranku sekarang dan aku membuat diriku itu autopilot. Jadi kayak aku jalan ya autopilot, belajar ya autopilot, dengerin iya enggak. Ya walaupun ada yang masuk, cuma ada yang beberapa yang nggak masuk kan. Jadi pas otakku lagi autopilot itu, aku langsung kepikiran bahwa ada pikirannya gini tiba-tiba kayak petir nyamper. Jeder gitu. Jadi aku langsung nyadari bahwa aku itu nggak sadar, yo. Wow, kok bisa ya aku gini ya? Kok bisa ya aku autopilot gini ya? Walah, ternyata kesadaran dalam hidupku udah menghilang. Jadi sebenarnya aku punya kesadaran ini, tetapi ketika aku sudah mencapai sesuatu dengan tanpa adanya tujuan yang baru, itu akan membuat aku autopilot seperti kemarin, seperti tadi pagi. Jadi gitu. Jadi aku merasa bahwa hampa gitu, nggak ada tujuan, ngikut-ngikut doang gitu, nggak ada target yang mau dicapai. Jadinya aku autopilot, malah otakku itu ke pikiran hal-hal yang lain yang di luar kendaliku sekarang. Itu which is nggak bagus buat aku sekarang kan. Makanya aku kayak anjir, kenapa aku bisa gini ya? Terus aku pikir-pikir, oh berarti aku nggak sadar dalam saat ini tuh, aku nggak sadar. Gimana aku caranya bisa sadar? Oh yaitu aku harus mengembalikan gimana kondisiku beberapa minggu yang lalu. Jadi yang pertama yang aku lakukan yaitu aku menyingkirkan mode autopilotnya. Jadi aku menyadari bahwa mode autopilotnya itu aku kayak di kelas iya tidak, terus bicara seperlunya aja. Nah di situ ketika aku nyadar aku lagi di mode autopilot, aku mulai mulai bicara banyak. Aku mulai bicara banyak, ngobrol sama temen saat ABC, dan ketika break time aku mulai jalan-jalan, mengunjungi teman, ngobrol-ngobrol sama orang, tanya-tanya gini-gini, dengar cerita orang gitu. Jadi gitu, aku mulai keluar di mode yang autopilot yang kayak muter di lingkaran ini. Aku coba keluar dan aku coba menjauhkan diri dari mode nyamanku dan coba ke mode iniku. Jadi aku bicara banyak, aku ambil dari informasi dari ini, aku latihan speaking juga ke teman-teman, bikin conversation dan lain-lain gitu. Dan yang kedua, jadi ketika mungkin teman-teman di sini banyak yang belum sadar itu, bahwa teman-teman itu banyak yang terjebak di titik yang nggak sadar kayak aku yang tadi pagi gitu. Mungkin banyak, cuma beberapa juga belum sadar, cuma lewat-lewat doang kan. Dan itu penyebabnya menurutku itu karena scrolling yang terlalu berlebihan. Jadi ada kalanya aku merasa bahwa otakku itu penuh. Ketika aku scrolling, semua data A, B, C, D, E, F, G, I, J, K sampai Z itu masuk ke pikiranku. Makanya ketika aku mulai buka TikTok ataupun IG, itu aku udah mulai namanya menerapkan di pengaturan itu di titik 3 itu, di setting di TikTok atau IG itu ada namanya not interested atau tidak tertarik. Jadi ketika teman-teman udah di luar topik yang teman-teman sukai, itu langsung klik tidak tertarik aja gitu. Itu bikin teman-teman bisa nyaring konten mana yang teman-teman mau mau lihat dan mau gunakan itu. Jadi gitu. Jadi ketika konten yang berbeda itu akan membuat ABCD. Contoh, aku kan lagi kayak suka konten motivasi ataupun edukasi kan. Jadi ketika konten Timothy atau orang lain-lain aku tonton. Tapi kalau misal tiba-tiba ada itu ads atau iklan, itu bikin otaknya langsung jeng gitu. Karena ads itu buyarin semua teman-teman yang fokusin itu. Makanya aku kalau ada ads langsung cepet-cepet aku scroll, karena itu bakal bikin buyar teman-teman yang mau menerima informasi dari konten ini. Tiba-tiba teman-teman lagi konsumsi konten A1, A2, A3, B, tiba-tiba langsung Q, R gitu, langsung loncat. Terus kacau nih, A-nya jadi berantakan ini.
Jadi teman-teman udah nggak fokus lagi jadi gitu. Itu iklan itu yang bikin ini. Makanya kalau ada iklan pinter-pinter mending langsung di scroll aja atau gimana. Jadi harus tahu, oh aku lagi nggak sadar nih, aku lagi nggak ini. Dan data yang berlebihan masuk itu bikin otak berantakan dan nggak tersusun. Aku malah lebih suka sekarang baca komik yang berurutan, karena itu kan berurutan tuh datanya. Jadi aku masih mengingat beberapa menit yang lalu apa yang aku ini. Tapi kalau teman-teman misal disuruh coba 5 menit yang lalu, teman-teman scroll apa? Nggak tahu pasti. Karena segitu besarnya random yang teman-teman punya. Jadi gitu. Kalau misal teman-teman mau scrolling, mau apa? Pilih-pilih. Jangan sampai teman-teman itu scroll semua nggak jelas gitu. Itu nggak, jangan. Kalau yang di luar topik yang teman-teman mau, mending di not interested aja. Itu bikin otak itu kacau balau. Jadi gitu, nggak usah pedulin gini. Karena jujur doom scrolling tuh bikin rusak, bikin otak itu nggak acak gitu. Mending teman-teman nonton YouTube yang kualitas yang ukurannya yang lamanya itu sejam 2 jam atau setengah jam nggak apa-apa. Bahkan 10 menit gak apa-apa, asalkan itu ceritanya berurutan. Biar otak teman-teman merespon gimana. Tapi kalau teman-teman scroll konten A, konten B, konten C, konten D, ketika teman-teman udah sampai di konten M misalnya, M atau N, konten A, B, C ini udah lupa. Karena apa? Karena itu datanya campur aduk. Tetapi kalau misal teman-teman misal mengonsumsi konten kayak kontennya Ferry Irwandi, misal apa cara public speaking, teman-teman datanya itu nuntut public speaking A, public speaking B, public speaking C, D, D sampai Z gitu. Itu nuntut. Jadi teman-teman masih bisa nginget apa yang teman-teman konsumsi. Tapi kalau teman-teman coba masih ingat gak 10 menit yang lalu konten apa? Wah, nggak ingat pasti gitu. Jadi jangan sampai teman-teman telan mentah-mentah sama konten-konten kayak gitu. Coba saring mana yang bisa aku konsumsi, mana yang enggak gitu. Jadi jangan sampai semuanya dimakan. Kayak udah habis makan bubur, minum obat, minum jahe, minum alkohol, semuanya jangan. Satu-satu gitu loh. Makan nasi, lauknya ini. Jangan semuanya dikonsumsi, keracunan nanti. Jadi teman-teman harus tahu. Oke, itu tadi potongan tadi buat cut short sama IG, kebetulan kepikiran aja. Sama apa lagi ya? Nah, ini yang ketiga yaitu praktik membawa kesadaran ke kehidupan nyata. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu ketika teman-teman udah kayak sadar kayak tadi kayak aku, mulailah coba hal kecil besar. Nah, kecilnya itu kayak ini. Contoh aku kan lagi di kelas lagi model autopilot tuh. Jadi teman-teman coba kecil aja dulu. Coba ngobrol ke teman. Ini kecil dulu. Habis itu ngobrol ke guru. Habis itu kita tanya pertanyaan. Coba join ke percakapan teman-teman dan guru, gimana cara responnya dan lain-lain. Itu kan udah mulai sedang tuh. Nah, habis itu aku mulai merangkak ke yang besar. Aku jalan ke kelas lain, masuk tanya-tanya teman kelas, "Hi, how are you? How about your class today? Can I get the paper?" Teman-temanku tadi dapat kertas yang bagus banget, kayak presentation dan lain-lain kan. Aku mau dapat cuma habis ternyata. Oh, you cannot because just we don't have any copies again. Oh, okay, thank you. Ya, aku moto doang tadi. Jadi gitu. Mulai bawa kesadaran nyata di dunia nyata gitu. Dan apalagi ya? Udah. Ini sekian bacotan dari aku, mungkin gak banyak yang gak penting, tapi ambil hikmahnya aja. Terima kasih udah dengerin. Bye bye.